Halo, Selamat malam, Mas malam, malam. Felix. Halo, Apa kabar, Mas? baik, baik, Oke, kabar baik. Mas Felix gimana nih? Kabarnya juga dengan Midas Cuan, midascuan.id. eh so far oke. Kita bersyukur market mungkin dalam setahun terakhir kan nggak terlalu ini, cuma dalam ya sebulanan ini baru mulai ada pergerakan lagi, jadi eh, lumayan. Oke lah ya. Oke, Oke semuanya nih. Nah, Kak Felix, ini adalah live Instagram kedua ya bersama Bitred. Yang pertama itu bersama rekan saya, Mas William. Nah, tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih Mas, karena ketersediaan waktunya ya. Udah mau sama-sama. lagi live Instagram di Bitalk ya pada malam hari ini. Nah, kan memang mungkin ada nih rekan-rekan yang belum nonton di live Instagram pertama nih Mas. Ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Gimana nih Mas? Boleh dong perkenalkan dirinya sedikit dan juga midascuan.id ya sekalian Mas. Ya, thank you, Mas. Jadi salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru kenal, nama saya Felix. Eh, saya sekarang investing full time dan juga sambil ngebangun Midas Cuan. Jadi Midas Cuan itu kalau teman-teman belum tahu itu platform di mana kita ya saya sharing-sharing ya kepada teman-teman tentang value investing. Jadi kita berinvestasi eh, melihat perusahaan itu seperti apa, prospeknya seperti apa, kita berusaha untuk cari perusahaan-perusahaan yang eh, punya prospek yang bagus, dikelola oleh manajemen yang bagus, dan juga valuasinya menarik gitu. Nah, lebih kurang seperti itu, Mas. Oke, berarti Midas Cuan ini kalau boleh saya simpulkan itu ya Mas lebih fokus ke fundamental ya Ya, untuk betul. memilih sahamnya seperti itu. Dan Ya, juga tentunya lebih melihat ke makroekonomi ya Mas, tidak dengan itu ya maksudnya pergerakan harga dalam jangka pendek kan misalnya cuman buat tektokan atau cuman buat fast trade seperti itu ya, lebih ke buy and hold ya Mas ya, karena melihat valuasi dan perkembangan laporan keuangan seperti itu ya Mas kurang lebihnya. ya, Oke, lebih kurang seperti itu. oke Mas. Nah, Hmm, kan memang Mas eh, dari akhir Juni lah ya, kayak ya, saya lihat ya, IHSG kita memang super bullish ya sampai Agustus nih. Agustus itu memang kayaknya nggak capek-capek nih IHSG bikin all time high lagi, all time high lagi, seperti itu ya. Nah, bahkan memang ada beberapa saham ya yang belum lama ini listing yang memang sekarang jadi penggerak IHSG nih. Nah, gimana nih Mas melihat IHSG sekarang nih dengan sektornya yang sudah berbeda untuk menggerakkan IHSG dan perkembangan ke depannya nih Mas? kalau kalau saya melihatnya ketika kita investing ya, ketika kita misal dalam kacamata kita, ketika kita berinvestasi, kita pengennya beli perusahaan yang bagus, ya dia punya fundamental tuh solid, prospeknya juga solid, dan juga valuasinya sebisa mungkin murah. Nah, cuma memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin dalam beberapa saat terakhir itu justru ada ya beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin baru listing, eh, tiba-tiba market cap-nya bisa sampai ribuan triliun gitu kan. Padahal kalau kita lihat kinerjanya, ya memang dia ada profit, cuma profitnya tuh nggak, menurut saya nggak, belum sebanding gitu dengan valuasinya. Valuasinya terlalu tinggi. Nah, kalau kita as investor ya kita memang dinamika-dinamika kayak gini ada aja gitu ya, kayak kita pasti akan melihat dinamika seperti ini terjadi gitu. Nah, kalau kalau saya sih percaya bahwa ya fundamental ekonomi Indonesia harusnya dalam track yang panjang harusnya akan mampu tumbuh. Nah, cuma tinggal kita pilih nih mana company-company yang bisa memberikan kita return yang bagus. Nah, untuk dapat return yang bagus ya kuncinya kita beli
yang fundamental tadi solid gitu ya, terus valuasinya sebisa mungkin murah. Kalau misalnya ada yang mahal, ya memang dia ada profit tapi dia mahal ya kita mungkin cari yang lain dulu. Seperti itu. Oke, memang ya Mas, tidak bisa dipungkiri ya bahwa Ya. sekarang memang walaupun IHSG-nya all time high terus, tapi emiten-emiten yang memiliki laba bersih yang besar, lalu juga aset besar, market cap besar yang dulunya memang dia penggerak indeks, justru Mm-mm. masih itu ya kalau kita lihat ya, masih jauh dari all time high-nya. Ya. Kita sebut saja Astra, Telkom, BNI, dan BBRI. Hmm. Nah, pasti teman-teman semua juga nih, uh, jujur-jujur gitu ya, pasti yang beli BRI di bulan Maret, Februari tuh di 58, 6.000 pasti masih terheran-heran ya. Bahkan Hmm. masih floating loss seperti itu, akan tetapi IHSG-nya udah kemana-mana gitu, all time high. Ya memang karena udah agak susah nih sekarang ya ngebaca market, karena memang yang market cap-nya besar sudah makin bertambah seperti itu. Nah, Mas, tapi kalau saya ingin tahu nih, Mas, tetap ya, Mas ya, walaupun memang sekarang saham itu sudah banyak perubahannya, seperti itu penggeraknya juga sudah banyak, akan tetapi valuasi yang murah tetap bisa menjadikan kita itu ya, Mas, apa sebagai tolak ukur atau sebagai pertimbangan kita untuk memilih saham seperti itu, Mas. Hmm. Sebenarnya tujuan kita cari bisnis yang jadi kita samain dulu misalnya teman-teman yang nonton mungkin ya. Kalau kalau misalnya kita di Midas itu kita mindsetnya misalnya kita membeli sebuah saham itu seperti kita beli sebuah bisnis. Jadi kita pelajari bisnisnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita beli, kenapa kita tetap stay ya, tetap tetap apa konsisten untuk beli perusahaan bagus di harga murah karena eh, pertama it makes sense for us ya. Jadi mungkin apa untuk bagi beberapa orang eh, harusnya tuh masuk akal karena kita pengen barang bagus harga murah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat eh, soal resiko. Jadi misalnya kalau ketika kita berinvestasi, especially di saham lah ya, kita pasti ada potensi mengalami kerugian gitu. Nah, cuma tinggal eh, nyangkut itu kan, misalnya kita beli saham nih, terus dia turun gitu, atau nyangkut gitu. Ya nyangkut tuh harusnya akan dihadapi semua orang yang berinvestasi di pasar saham. Cuma bedanya adalah kalau misalnya kita beli perusahaan fundamental bagus, ya dengan valuasi yang murah ya, jadi bukan bukan fundamental bagus tapi valuasi mahal juga sama aja gitu. Jadi kita beli perusahaan bagus, harganya valuasinya murah, ya kalaupun dia turun dia makin makin murah gitu. Misalnya dia ada bagi dividen di harga sekarang, misalnya contoh dapat yieldnya 7%, dia makin turun lagi. Ya kita dapat dividen bisa lebih gede lagi gitu. Entah apapun lah, misal sentimen kan bisa berubah kan. Hari ini kayak mungkin beberapa bulan lalu kayak market tuh kayak mau kiamat gitu Pak. Terus tiba-tiba dalam beberapa minggu tiba-tiba langsung sudah berbalik arah. Kita nggak pernah tahu kan secara sentimen akan seperti apa. Yang penting kan, oh kalau kita lihat oh valuasinya mahal, ya udahlah kita nggak ambil. Kalau kita lihat valuasinya murah, terus perusahaannya bagus, terus kalau misalnya apa kita beli, ya kita punya margin of safety istilahnya, kita punya tingkat keamanan gitu. Jadi kalaupun dia turun, ya kira-kira dia bisa turun sampai segimana? Ini perusahaannya fundamentalnya solid gitu, valuasinya masih murah gitu. Jadi kalau dia turun, kita happy juga kan. Maksudnya kita bisa dapat valuasi dengan lebih murah, kita dapat dividen bisa lebih gede. Ya tinggal masalahnya tinggal mau nunggu atau tidak gitu aja. Oke, nah tetap ya, rekan-rekan semua, memang valuasi itu tetap bisa menjadi tolak ukur kita nih untuk memilih saham. Misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Felix ya, misalnya harga dengan saham emiten dengan harganya sekarang valuasinya murah di harga sekarang, dividen yieldnya 7%, kalau dia makin turun berarti kita bisa makin akumulasi nih teman-teman, karena tentunya dividen yieldnya semakin besar seperti itu. Misalnya dari 7% menjadi 9%. Nah, tentunya nih untuk rekan-rekan ya yang memang value investing, dividen ini sangat penting nih. Jadi ya pastinya sudah harus ya screening-screening saham, apalagi nanti bulan 2 bulan Maret udah mau mau bagi dividen nih. Ya rekan-rekan ya. Nah, udah setengah tahun lagi nih untuk di buy and hold ke depannya.
Nah, Mas, ngomong-ngomong nih, kan memang isu yang sangat hangat ya dalam beberapa minggu terakhir ini tentang potensinya penurunan suku bunga The Fed nih, Mas. Ya. Nah, gimana nih, Mas Felix melihatnya? The Fed ini akan memangkas suku bunga yang diprediksi bulan September ini, gimana dampaknya ke market global, Mas? Menurut Eh, Mas Felix nih? Kalau sebenarnya in general sebenarnya pemangkasan suku bunga itu harusnya akan bagus for semua aset keuangan gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalnya dalam ibaratnya kan suku bunga itu seperti opportunity cost kan. Kayak misalnya oh kita taruh ke obligasi negara dapat 7% gitu. Terus tiba-tiba suku bunga naik gitu kan. Ya pembandingnya kan jadinya harus turun nih harganya supaya yieldnya ini lebih kurang bisa menyamai lah. Nah tapi kalau misalnya yieldnya suku bunganya turun, ya harganya bisa naik. Nah jadi itu apa namanya efeknya terhadap kalau kalau saya lihat ya terhadap aset-aset keuangan. Jadi seperti di saham, kemudian di aset-aset yang lain dan kalau ibarat kata apakah akan dipangkas segera? Nah, ini yang kita nggak tahu karena kalau kita lihat dari apa tingkahnya The Fed mungkin dalam setahun after COVID lah ya kita kita ngelihat misalnya tahun lalu deh kayak banyak orang itu sudah expect tahun lalu mungkin akhir tahun lalu itu sudah melakukan apa rate cut ya jadi dipotong suku bunga ternyata dan maksudnya ketika market berekspektasi itu eh, harga saham itu juga naik gitu kan. Karena mereka apa ya, kayak mengantisipasi bahwa The Fed akan segera melakukan pemotongan suku bunga. Tapi ternyata belum dipotong sampai sekarang gitu. Malah berlanjut bahkan kayak misal di Indonesia gitu, bulan April kemarin suku bunganya dinaikin lagi karena The Fed kelihatannya mau higher for longer. Nah, ternyata sekarang muncul lagi tuh apakah akan dilakukan data ekonomi segala macam sehingga the Fed kayaknya akan cut. Ya, kalau misalnya cut ya bagus ya. Artinya kan ya kita yang punya equity, kita yang punya saham ya nilainya jadi naik gitu. Tapi kalau apa kalau untuk berharap itu terjadi dan kita apa berinvestasi karena apa? Karena melihat itu ya menurut saya sih kurang bijaksana juga. Tapi yang penting kita lakuin adalah mau the Fed cut atau enggak cut, kita beli barangnya sahamnya udah bagus, udah murah gitu. Jadi the Fed cut, ya bagus. Kok enggak cut juga nggak apa-apa. Gitu sih, Mas. Oke, memang ini suku bunga The Fed ini yang menyetir ya, menyetir indeks global ketika Ya, IHSG-nya The Fed-nya ingin mangkas suku bunga, nih market langsung naik ketika dia menahan suku bunga bahkan tidak jadi ya seperti itu hmm, cut suku bunganya maka market geraknya negatif seperti itu. hmm, Udah kurang lebih setahun inilah ya ya, rekan-rekannya seperti tadi Mas Felix bilang juga memang adanya pemangkasan suku bunga ini dari awal akhir ya, tahun lalu ya Mas tahun lalu. udah terdengar kan. Akan tetapi ya sampai sekarang belum dipangkas-pangkas juga nih Hmm, rekan-rekan semuanya. Udah 1 tahun kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi memang tadi ya Mas, seperti Mas Felix sampaikan juga bahwa kalau suku bunga The Fed turun, itu potensi bank sentral negara-negara lain juga potensi ngekat juga nih, ya, rekan-rekan. Seperti itu ya Mas ya. hmm, Jadi bisa dijadikan acuan ya Mas, The Fed ya, suku bunga The Fed oleh bank-bank sentral negara-negara dunia ya Mas, sepertinya gitu ya. ya pasti mereka pasti akan lihat juga kan. Oke. Nah, rekan-rekan semua, kenapa sih The Fed mau menurunkan suku bunga ya? Karena memang awalnya itu dari inflasi, karena target inflasinya The Fed itu di Amerika di kisaran 2%. Nah, yang terakhir data yang saya lihat ini inflasinya The Fed ya, inflasi Amerika Serikat itu sekarang di 2,9% nih, jadi udah mulai-mulai dekat 2%. Makanya si The Fed mau memangkas suku bunga nih, seperti itu rekan-rekan semua. Jadi ya, perkembangan inflasi Amerika
dan suku bunga The Fed. Nah, Mas, kalau data-data yang baru keluar nih, Mas, memang kan Indonesia ini deflasi 4 bulan berturut-turut nih, Mas. Ini dampaknya positif atau justru negatif, Mas, buat market? Eh, kalau jujur sih saya nggak terlalu mempertimbangkan makro ya sebenarnya ketika saya berinvestasi. Jadi yang saya lihat tuh selalu di mikro. Jadi di company-nya itu sendiri. Kalau misalnya makronya bagus, company-nya dikelola dengan jelek gitu ya sama aja kan. Tapi kalau misalnya kita apa berinvestasi di perusahaan yang bagus, maksudnya dia punya eh, produknya, kita ngerti kenapa orang beli produknya dia. Terus kita ngerti apa capital allocation dari manajemennya itu seperti apa. Apakah mereka menghambur-hamburkan uang atau mereka memaksimas shareholder value atau tidak gitu. Kalau misalnya itu secara mikro bagus, mau makro ini kan bisa shifting ya, kayak misalnya sekarang jelek gitu. Ya bisa aja tahun depan udah bagus. Ya bisa bisa jadi seperti itu kan sentimennya tuh kan bisa 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 berubah. Kayak kita lihat kayak rupiah misalnya contoh rupiah gitu. Setahun ini mungkin kayak orang lihat rupiah melemah sampai 16.000 gitu. Tapi mendarat dalam 1-2 minggu langsung balik ke 15.000, hampir di bawah 15.000 lagi gitu. Jadi terlalu susah sih kalau kalau saya pakai makro untuk apa menilai ya ketika saya berinvestasi. Oke, jadi memang Mas Felix lebih melihat perusahaannya ya daripada kondisi ekonomi global maupun kondisi ekonomi Indonesia seperti itu. Bahkan Benar. tadi juga ya data yang saya baca itu PMI manufaktur Indonesia juga sudah turun ya di bawah 50 udah ya kan karena kalau udah di bawah 50 ini berarti udah konstruksi nih. Kalau di atas 50 kan ekspansi nih. Jadi memang kalau PMI manufaktur ini diturun di bawah 50 ini tandanya jelek ya Mas seperti itu ya kurang lebihnya kalau PMI manufaktur di bawah 50 karena konstruksi. Jadi itu lebih itu ya Mas, data-data seperti itu hanya kecil ya dampaknya ya kalau sebagai value Iya, investing seperti itu ya Mas. kalau betul kita lebih ke lihat mikronya sih, mikro mikro ekonominya lah, company-nya itu seperti apa. Oke. Nah, ini Mas, Hmm. ngomong-ngomong nih Mas kan memang The Fed ini mau menurunkan suku bunga nih. Nah, ini apa sih Mas dampaknya ke Indonesia? Seperti itu, baik rupiah ataupun ke pasar modal kita seperti itu Mas. eh Dampaknya yang pasti karena misal The Fed menurunkan suku bunga, yang pasti harusnya ya kita punya bank sentral itu juga akan menurunkan bunganya. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya The Fed bisa turunkan gitu bunga, terus Indonesia juga ikut turun bunganya. Pertama, bunga cicilan lebih murah. Nah, jadi mungkin teman-teman yang punya punya apa? Punya cicilan ya bisa bunganya turun gitu. Kalau misalnya bunganya floating ya, bunganya bisa turun. Di satu sisi juga perusahaan-perusahaan yang punya hutang bank, dia mungkin harus sebelumnya misal bunganya contoh 8%, terus bunga turun gitu. Ya mungkin dalam beberapa saat ke depan dia akan mengalami penurunan bunga juga, ya cicilan bunga juga akan turun, cicilan hutangnya juga akan turun. Terus rupiah misalnya kayak misalnya kalau di US punya yield turun, ya pasti uang dari Amerika juga akan mencari tempat-tempat yang memberikan yield yang tinggi, kayak misalnya di Indonesia gitu. Ya mungkin akan ada inflow ya duitnya masuk ke Indonesia ya untuk bonds kita, untuk equity kita ya. Terus mendadak perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mungkin ya yieldnya nggak terlalu menarik karena bunganya turun ya yieldnya jadi menarik gitu. Nah jadi lebih ke apa? Efeknya lebih ke seperti itu ya saya lihat. Dan sebenarnya secara in general eh, kalau misalnya US turun bunga, harusnya overall market negara-negara lain juga harusnya akan mengikuti. Dan kalau misalnya mengikuti ya berarti equity in general ya misalnya kita punya saham, ya harapannya sih juga bisa eh, naik lah value-nya karena ya bunga itu sendiri sudah turun. Jadi lebih ke seperti itu sih dampaknya ya saya lihat. Oke.
Jadi sederhananya Mas ya, ada perpindahan uang ya dari developed market ke emerging market seperti Indonesia ya. Karena Betul. memang yang di developed market kan seperti US seperti itu, karena suku bunganya turun, jadi investor akan lebih memilih nih ke mana duitnya akan lebih bisa berkembang seperti itu. Tentunya ke Ya, emerging market, membeli saham-saham emerging market yang lagi murah seperti itu, jadi akan menjadi pilihan investor nih, investor dari luar negeri atau investor asing. Nah, Mas tadi ngomong-ngomong ya, kalau misalnya suku bunga turun kan cicilan-cicilan bisa turun nih. ya. Nah, kalau saya lihat ini apakah menjadi sinyal positif Mas untuk sektor properti yang memang sensitif sekali ya sama suku bunga ya. Seperti itu Mas, apalagi kalau saya lihat udah mulai-mulai naik nih saham-saham properti. Apakah ini akan menjadi tahunnya properti tahun 2025 seperti misalnya tahun 2022 ketika saham batubaranya game on gitu karena harga batubaranya naik. Gimana nih Mas melihat sektor properti Mas secara Ya, fundamental? kalau kalau secara fundamental memang misalnya orang beli properti, eh, itu cara mereka beli 70% mungkin ya. 70% itu 70-80% itu menggunakan KPR, menggunakan kredit. Nah, jadi ketika misalnya para konsumen ya, misalnya konsumen siapa ya, middle class ya, orang-orang yang kelas menengah yang bekerja segala macam, ketika mereka mau membeli properti dan bunganya dapat lebih murah ya tentu harusnya demand akan naik. Tapi satu sisi juga kalau kita baca mungkin berita-berita yang terakhir ya kayak misalnya jumlah middle class menurun ya daya beli juga turun terus kemudian inflasi juga sebelumnya eh, apa biaya hidupnya naik segala macam dan apa namanya itu semua sebenarnya banyak mixnya kok saya lihat ya. Jadi ada memang positifnya itu misal dari suku bunga. Terus dan juga dari insentif dari pemerintah kan mau diperpanjang lagi tuh yang PPN yang ditanggung pemerintah kan mau diperpanjang lagi. Nah, itu di satu sisi yang kasih stimulus gitu kepada konsumen untuk membeli properti. Tapi satu sisi kita lihat juga kalau misalnya daya belinya bagus, harusnya stimulus segala macam itu nggak perlu. Kalau misalnya kita berpikirnya agak agak terbalik kan. Harusnya ya kalau daya beli dari masyarakat itu kuat untuk membeli properti, harusnya stimulus itu segala macam harusnya kan nggak perlu sampai diperpanjang-perpanjang terus. Nah, cuma kan kita melihat dan apa hal-hal itu terjadi, jadi saya pikir eh, untuk properti misalnya jadi mendadak jadi rally Seger lagi, gitu. kemudian menjadi big cycle-nya lagi, saya belum melihat itu sih. Saya belum belum melihat bahwa itu akan terjadi ya. Tapi ya memang suku bunga turun itu memberikan apa namanya memberikan sentimen positif lah kepada perusahaan-perusahaan properti. Kalau kalau saya disuruh pilih, mungkin saya akan pilih perusahaan-perusahaan properti yang mungkin portofolio apa produknya itu lebih ke middle up. Jadi perusahaan properti yang segmen target pasar itu lebih ke middle up karena middle up punya daya beli itu nggak turun gitu loh dalam ketika COVID ya segala macam sampai sekarang tuh mereka punya daya beli itu nggak turun. Nah yang turun ini kalau saya lihat ya middle low itu yang mengalami penurunan daya beli. Jadi mungkin kalau saya disuruh milih mungkin saya akan cari properti yang memang segmennya itu middle up atau porsi dari portofolio itu middle up atau mungkin cari properti yang eh, lebih ke komersial gitu ya jadi bukan bukan langsung ke apa ke konsumen lebih seperti itu. Oke, nah ini tadi ya rekan-rekan semua tadi penjelasan Mas Felix sangat menarik ya karena memang PPNDTP diperpanjang lagi nih dari September 2024 hingga Desember 2024 nih. Nah memang tadi Mas Felix sempat bilang ya kalau misalnya memang sektor properti dan daya beli sudah pulih harusnya nggak usah diperpanjang lagi Mas ya insentif itu ya Mas ya. Mm-mm. Tapi memang ini masih ada bantuan dari pemerintah nih rekan-rekan nih untuk sektor properti. Nah memang tadi juga nih ada rekan-rekan nih yang komen di Instagram ya, di komen di Instagram Pak Made ya. Tadi Mas Felix juga ada sebut ya bilang eh,
properti yang mengincar middle ke up nih. Nah, langsung dijawab nih, teman-teman kita nggak usah bedah-bedah lagi. BSDE dan PANI nih. Udah tahu sendiri ya pergerakan saham PANI ya. Dan sudah searching-searching ya harga rumah di Pantai Indah Kapuk berapa miliar ya. Nah, itu maksudnya Mas Felix nih, rekan-rekan nih yang middle up tuh. Nah, nanti rekan-rekan bisa lihat nih gimana pergerakan sahamnya. Nah, Mas, kan tadi memang salah satu yang terkena sentimen positif itu properti. Lalu apalagi sih Mas ini buat rekan-rekan kita mungkin yang belum tahu kalau misalnya suku bunga turun nih yang lagi hot banget dibahas sektor apa lagi nih Mas? Mungkin karena properti udah kemahalan seperti itu, adakah yang bisa dilirik lagi Mas? Seperti itu? Eh, Mungkin bisa lirik mungkin ya perusahaan-perusahaan yang mungkin ya utangnya misal dia ada utang nih dalam dolar ya. Ketika misalnya suku bunganya turun, harapannya kan kursnya itu kurs kita ya rupiahnya akan menguat gitu. Nah kalau misalnya rupiahnya menguat, tapi ini mungkin lebih ke sentimen apa short term gitu. Eh, eh, karena hutang dolar karena dolarnya sudah melemah, misalnya rupiah kita menguat, ya hutang dolarnya jadi lebih lebih kecil kelihatannya dalam rupiah. Nah itu bisa juga diperhatikan atau mungkin perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya misalnya bahan bakunya atau mungkin dia import ya import produk dan dia jual di Indonesia kan untuk beberapa perusahaan banyak perusahaan consumer goods misalnya dia itu produk-produknya untuk dia bahan bakunya itu harus mereka impor karena mungkin di Indonesia nggak ada produksi gitu mereka impor dari luar negeri. Nah dengan suku bunga rendah rupiahnya menguat dolarnya melemah ya dia impor bahan bakunya jadi lebih murah. Nah, kalau misalnya bahan bakunya lebih murah, ya pasti marginnya bisa bisa naik. Nggak usah margin. Apalagi kalau misalnya dia bisa lock ya. Dia bisa lock harganya pas di harga murah gitu ya. Bahan bakunya pas di harga murah dia bisa lock ya. Itu juga juga bisa membuat marginnya bisa makin tebal. Kira-kira seperti itu. Oke, Dinamiknya seperti itu. oke rekan-rekan tadi ya sudah penjelasan dari Mas Felix nih tentang sektor-sektor yang memang membawa dampak positif ketika suku bunga turun. Nah, tadi juga ada yang komen nih Mas. Mas Felix katanya udah cuan di Pani ya 700%. Mana tuh tadi tuh? 600%. Hahaha. 600%. Dari Bapak Edi atau Ibu Edi nih ya. Soalnya fotonya ya Bapak Edi. Member Wah, berarti. udah dikasih orang tuh. Tuh membernya kali Mas ya, yang tahu ya. Nah, tuh rekan-rekan tuh kalau mau cuan tuh 600% multi bagger atau bagger tuh bisa tuh rekan-rekan ngikutin Kofelix tuh ya. Ada itunya Ya, Mas, itu aja. ada grup gitu maksudnya, ada grup Telegram atau grup privat Mas. Iya, iya. Ya, kita kan ada membership di mana kita sharing-sharing kan. Nah, di situ kita beda-beda saham banyak. Nah, tuh rekan-rekan kalau mau lebih lanjut bisa DM ya Mas ya. Bisa DM ke Boleh. Instagram atau apa ya di grupnya apa di Instagramnya pasti ada kontak personnya Mas Ya, ya. ya, Di boleh. Instagram seperti itu. Nah, nanti rekan-rekan tuh tadi udah ada testimoni ya 600% tuh. Nah, rekan-rekan apalagi IHSG lagi bullish nih siapa tahu nanti dikasih kisi-kisi lagi nih sama Mas Felix nih untuk tahun 2025 yang bisa beggar nih. Ya enggak rekan-rekan ya. Nah, Mas sangat menarik nih tapi kalau saya lihat memang kan kadang saya baca yang sektor-sektor yang berdampak positif nih terhadap suku bunga. Lalu sektor apa sih Mas yang ketika suku bunga turun nih dia justru kedapatan negatif Mas, dapat negatifnya gitu Mas. Ada nggak sih Mas? Apakah memang lebih banyak yang terkena sentimen positif nih Mas? Yang sentimen negatif apa tuh Mas ketika suku bunga turun? Ya, seperti yang tadi saya bilang sih, harusnya in general hampir semua lah ya, semua eh, emiten harusnya akan dapat positifnya. Tapi mungkin dalam short term, ya dalam short term untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin mereka ekspor ya, mereka ekspor karena misalnya suku bunga lebih rendah, terus kurs kita jadi lebih lebih kuat, ya ekspornya mereka, misalkan mereka ekspor dalam bentuk mereka terima dolar gitu kan. Tapi ketika di convert menjadi rupiah, jadinya lebih rendah gitu loh.
apa karena kan rupiahnya menguat, dolarnya melemah gitu kan. Jadi pendapatan mereka misalnya dalam dolar itu ya jadinya kalau dirupiahin jadi lebih lebih rendah. Tapi itu kalau saya lihat lebih ke short term. Eh, harusnya sih efeknya itu tetap bagus ya karena kan eh, suku bunga rendah, misal suku bunga lebih rendah harusnya liquidity-nya juga lebih besar ya, perputaran ekonominya harusnya harapannya juga lebih besar. Jadi meskipun mereka lebih rendah dirupiahin, tapi overall harusnya masih bagus sih. Kalau kalau saya lihat ya, karena saya pandangannya optimis. Harusnya sih tidak tidak banyak lah sentimen negatifnya kalau misalnya suku bunganya rendah. Oke, nah rekan-rekan, tuh memang lebih banyak yang terkena sentimen positif ketika suku bunga turun. Makanya nih market kita ATH terus nih. Dan memang mayoritas saham sih udah naik walaupun belum balik ke ATH-nya. Setidaknya dari harga terendahnya misalnya BRI dari 4.200 ya ke 5.300. Udah naik kan tuh walaupun belum ke ATH-nya di 6.400 seperti itu. Nah, Mas, kalau melihat fenomena terakhir ini, gimana nih Mas melihat perbankan? Kan memang masih itu ya, masih turun perbankan ibaratnya gitu ya, kecuali BCA dan Mandiri yang sudah mendekati ATH-nya. Kalau BCA sudah ATH lagi. Apakah nanti akan berputar lagi Mas? Saham-saham yang sekarang menggerakkan IHSG turun dan banking yang memang laba masih bertumbuh akan kembali menjadi pendongkrak IHSG lagi. Gimana nih Mas Felix ngelihatnya? Kalau kalau saya ngelihatnya kalau misalnya Anda punya view itu long term ya, misalnya long term di Indonesia jangka panjang itu, nggak mungkin nggak lirik bank, nggak mungkin nggak lirik banking gitu. Kenapa? Karena satu kita punya unbanked population itu masih sangat besar. Unbanked population maksudnya orang-orang yang belum tersentuh jasa perbankan lah, layanan perbankan tuh masih kayaknya kalau saya nggak salah 40 juta atau berapa gitu. Jadi masih masih banyak, masih besar lah marketnya untuk banking itu bisa tumbuh. Nah, tinggal kita pilih nih dari banking-banking ini mana yang secara valuasi masih masih make sense ya. Dan growth-nya juga masih bagus. Kayak misalnya saya ambil contoh, ini contoh aja ya. Misal Bank Mandiri. Dia punya kalau banking itu matriks utamanya apa sih yang kita lihat? Pertama, eh, loan-nya, pertumbuhan dari loan-nya, pembiayaan apa kredit yang dia kucurkan gitu. Loan loan growth-nya bagus nggak? Terus dia pinjeminnya ke siapa? Terus berapa banyak yang macet? Dan juga dia sumber dananya dari mana saja. Dan kalau misalnya kita lihat big banks ya, bank-bank besar, top 4 lah ya, big big four banks, ya memang mereka ini ada moat ya. Jadi kayak ada competitive advantage yang susah untuk direbut oleh even bank-bank yang lain gitu loh. Dalam bank-bank yang selain Big Four itu. Jadi ya mungkin mereka harus pertama mereka harus memperebutkan dana pihak ketiga. Ya dana pihak ketiganya itu eh, kan ada tiga ya, ada tabungan, giro sama deposito. Nah kalau kalau tabungan dan giro ibaratnya kayak misalnya kita bisnis atau kita pakai duit duit di tabungan di rekening segala macam ya mobile banking segala macam ya kita pasti akan pakai apa eh, tabungan ya dari bank-bank yang besar gitu yang semua orang pakai gitu sehingga mereka pasti punya moat di network misalnya ya punya jaringan yang besar jadi kalau kalau saya pikir ya kalau kita view-nya agak panjang ya kita nggak mungkin mengabaikan perbankan karena perbankan ini satu ya memang mereka sudah besar dan mereka masih punya potensi untuk bertumbuh. Nah, cuma kan di antara Big Four ini nggak nggak semuanya murah nih. Ada yang lumayan mahal gitu kan. Jadi kita pilih pilih yang murah, kita lihat oh growth-nya bisa berapa ya. Kita cek berapa tahun ke belakang growth. Karena ke depan tuh harusnya growth-nya masih masih oke. Tinggal kita mau nunggu berapa lama. Nah, kita kita cek mana yang secara track record dia growth-nya bagus. Atau kalau misalnya Big Four Banks ini apa masih mahal menurut misal buat teman-teman, ya bisa cari mungkin bank yang top 10 lah ya, top 10 gitu. Kalau misalnya udah di bawah itu, saya rasa akan susah untuk growth. Tapi untuk yang top 10, ya masih ada chance ya untuk mereka bisa growth. Jadi kalau kalau saya sih melihatnya seperti itu. Dan ya pada akhirnya ya
karena Big Four banks ini atau bank-bank besar ya in general tuh masih terus tumbuh, kinerja masih terus tumbuh, harusnya kan valuasi juga akan ikut. Nah, ketika itu mengikuti ya market pada akhirnya juga akan balik lagi karena kan market nggak mungkin selamanya selamanya terlalu optimis gitu kan. Pasti kan at one point akan balik lagi sadarnya. Jadi kayak nggak nggak akan selamanya seperti ini, pasti balik lagi misalnya ke saham-saham yang punya fundamentalnya solid. Kalau saya sih lihat seperti itu ya. Betul Mas, setuju ya Mas. Nanti fundamental akan itu ya berbicara ya, karena ada bubble-nya juga ya, ada masa pecahnya juga gitu. Saham-saham yang memang sekarang bisa dibilang misalnya tanpa fundamental tapi bergerak naik seperti itu ya. Karena mengingatkan saya sama satu bank digital tuh. Beberapa Hmm. tahun lalu pernah ke 20 ribuan, sekarang sisa 2 ribuan seperti itu ya. Hmm. Nah, itu kan berapa kali lipat kan Mas, Iya. yang bank digital itu dia sempat ke 20 ribu, sekarang 2 ribu, udah sekitar 80% sampai 90% lah Hmm. terkoreksi dari puncaknya seperti itu. Nah, rekan-rekan, jadi memang ya kita manfaatin aja nih rekan-rekan ketika Big Bang lagi murah nih. Syukur-syukur BRI, BNI bisa ke bawah 5 ribu lagi ya. Seperti itu, seperti bulan Juni kemarin ya. Seperti itu. Nah, Mas Felix, Hmm. selain suku bunga dan market nih, kan USD IDR juga turun nih Mas. Dia dari 16.400 ya, nah sekarang di 15.400-an. Nah, kira-kira sekitar 1.000 rupiah seperti itu. Nah, kalau Mas Felix lihat, ini menjadi sentimen positif untuk sektor retail nggak sih Mas? Karena kan sektor Kayak retail ya seperti impor. era retail elektronik atau MAPI atau MAPA ya, Impor. itu kebanyakan ngejual barang-barang impor ya. Nah, Hmm. apakah ini akan jadi sentimen positif Mas untuk sektor retail di kuartal 3 2024? Ya, kalau memang kalau misalnya ketika rupiah kita makin kuat, dolarnya makin Hmm. melemah, ya cost untuk mengimpor tuh jadi lebih murah gitu kan. Karena kan dolarnya sama tapi di rupiahnya beda gitu. Rupiahnya jadi lebih murah. Nah, kalau memang kalau saya lihat ya pasti retail karena mostly retail itu kan produk-produknya mereka impor dari luar negeri ya pasti costnya lebih murah. Dan retail itu juga ada seasonnya, ada masa-masanya kayak misalnya yang biasanya itu gede misalnya di kuartal 4. Ya, jadi waktu di kuartal 4 penjualannya lagi gede, lagi akhir tahun ya, banyak orang dapat bonus akhir tahun ya, liburan Natal tahun baru orang spendingnya banyak. Nah, itu mungkin momentumnya lebih ke situ ya. Tapi kan kalau misalnya kayak tadi rupiahnya eh, apa menguat ya, eh, harapannya sih kalau mungkin mereka bisa nyetok ya. Tapi kayaknya saya lihat jarang sampai 6 bulan kalau misalnya dari sekarang sekarang bulan berapa ya? Bulan 9. Bulan Oh, September Mas. 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan lagi. Harusnya bisa ya. Jadi kayak ke kuartal 4 ketika mereka impornya lebih murah dan pas di kuartal 4 itu mereka ada momentumnya ya mungkin bisa. Tapi tinggal lihat dipilih lagi ya. Maksudnya ya memang itu sentimennya. Tapi kita pilih lagi mana retailnya ini yang eh, secara track record tuh bagus dan juga valuasinya masih murah. Nah, rekan-rekan, tuh berarti ini cyclical juga nih untuk saham retail ya Retail. teman-teman ya, karena memang dia memanfaatkan penguatan rupiah dan juga momentum akhir tahun nih. Makanya kalau kita ke toko-toko retail ya, Hmm, akhir tahun suka ada diskon besar-besaran ya, nih rekan-rekan, ya. karena mereka panen penjualan di season-season itu. Nah, selain USD Mas, saya juga ini nih Mas, penasaran nih Mas. Mungkin Mas Felix ya bisa ini nih ngasih pencerahan nih ke Astra nih Mas. Astra ya. Kalau kita lihat IHSG udah ATH, dia ATH-nya jauh lah pokoknya ya. Ini sekarang aja 5.050 nih Astra nih. Hmm. Nah, apakah ini Sunset Industry Mas? Penjualan mobil gitu Mas. Apakah memang pesaing dari BYD mobil listrik ini menekan Astra juga Mas? Gimana nih Mas ngelihat sektor otomotif Mas? Ya, kalau saya mungkin komen yang terakhir dulu ya, yang soal BYD ya. BYD itu kan sebenarnya kalau saya lihat sih lebih ke dicari-cari alasannya aja sih. Kayak BYD itu kan baru masuk. Sedangkan
kalau kita lihat penjualan mobil secara nasional tuh ya tahun ini memang dari awal tahun udah turun gitu loh. Jadi kayaknya bukan bukan karena BYD. Menurut saya lebih ke daya beli aja. Jadi daya belinya itu mungkin belum pulih sepenuhnya gitu ya. Belum, karena orang yang beli mobil ini kan ibarat kata ya kelas Menurut menengah aku, gitu. Mm-mm. Ibarat kata orang-orang yang kelas menengah. Jadi mungkin mereka karena daya belinya belum pulih betul. Jadi mereka ya tahan-tahan dulu beli mobil. Nah, kalau misalnya apa mobil ini pun segmennya kan bisa beda-beda. Ada yang mungkin segmennya LCGC, ada segmennya mungkin 4 kali 2, ada mungkin segmennya yang di atas 1500 cc itu kan masing-masing punya marketnya sendiri gitu. Dan masing-masing pasti punya konsumennya sendiri. Dan kalau misal kita lihat Astra gitu ya, misal Astra dia gede di dia gede di semua segmen mereka pegang gitu ya. Kalau menurut saya apakah sunset industry? Kayaknya sih enggak ya. Eh, belum lah untuk langsung bilang ini sunset industry lebih ke ya mungkin siklusnya aja ya siklusnya mungkin belum belum pas nih otomotifnya karena ya daya beli tadi. Kalau misalnya daya beli tadi kembali pulih kayak misalnya kita lihat orang-orang misalnya sekarang oh apa bahan pangan naik, semua naik, pasti mereka tahan-tahan dulu lah, udahlah jangan jangan belanja dulu. Tapi kok misalnya tiba-tiba mereka pendapatannya naik, apa yang mereka beli pertama? Kalau nggak HP, motor, mobil, itu. Jadi kayak ya pasti pasti itu one day akan kembali lagi. Cuma tinggal kita nggak tahu kan kapan itu akan kembali. Dan juga kalau kita lihat Astra ini, dia bukan hanya mobil saja, tapi juga ada batu bara melalui United Tractor ya, ada batu bara dan heavy equipment, ada jasa keuangan. Tiga itulah yang paling paling dominan lah. Sisanya kayak apa? Lebih ke kecil-kecil. Nah, kok tiga ini kok kita lihat United Tractor misalnya. Ya kita lihat kinerjanya masih masih oke, harga batu bara juga masih bagus dan juga kontraktor Pama itu juga masih untung gitu. Ya labanya itu masih masih gede di United Tractor. Itu satu. Ya otomotif otomotif dan jasa keuangan itu harusnya akan jalan berbarengan ya karena kan orang beli mobilnya pakai jasa keuangan dari Astra. Nah, kalau apa karena kita lihat oh siklusnya lagi jelek tapi kita harusnya lihat harusnya nggak mungkin selamanya jelek. Ya pasti one day juga entah gimana itu bisa pulih kembali karena nggak mungkin orang tiba-tiba nggak mau beli mobil gitu. Karena mobil kan pasti ada umurnya. Even misalnya untuk bisnis pun lah ya, untuk niaga pun pasti ada umurnya. Kayak mungkin beberapa tahun kemudian harus diganti lagi. Jadi ya cycle-nya itu akan ada lagi gitu. Jadi menurut saya sih enggak lah, belum belum sunset sih menurut saya. oke, berarti memang masalahnya cuman karena daya beli masyarakat yang lagi turun nih. Ya, Jadi kalau saya lihat gitu. ibaratnya, jadi masyarakat lebih itu ya Mas, mementingkan perut dulu nih daripada kepentingan yang lain nih rekan-rekan. Karena memang kan kalau kendaraan kita masih bisa pakai online seperti itu ya atau transportasi umum. Jadi nanti kalau ekonomi masyarakat naik, daya beli naik, nanti akan ada momennya Astra naik lagi nih penjualan mobilnya. Karena memang kalau saya lihat nih Mas, Astra ini salah satu itu ya big caps yang valuasinya masih murah. Betul. Seperti itu kalau saya lihat ya. Nah, jadi memang apakah ini menarik nih untuk kita buy and hold dalam jangka panjang nih? Saya juga lagi ngincer-ngincer nih Mas Astra nih. Apalagi udah ketemu momentum naik juga kan Hmm. dari dia turun di bulan Juni kemarin seperti itu sampai sekarang udah balik ke 5.000 lagi nih Kalau nggak salah rekan-rekan. Oktober biasanya Oktober ada dividen lagi, ada bagi Ya dua kali. mirip ya, cuma kayak United Tractor biasanya dia. Betul. Deket-deketan seperti itu. Dia Astra dari 43 ya sampai ke 5.050 nih rekan-rekan nih. Kurang lebih udah 15% sampai 20% kenaikannya nih dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, Mas, ini kita lihat juga Mas, kalau harga emas nih baru-baru ini ya, nih Rabu 28 atau Selasa 27 Agustus ATH lagi nih Mas. Gimana Mas nih Mas? Untuk harga emas ke depannya, apakah ini dampak dari suku bunga yang akan turun jadi investor melirik emas kembali?
sehingga harganya ATH? Ya, tadi seperti yang saya bilang juga, kalau misalnya suku bunga turun, untuk financial markets in general harusnya akan bagus. Financials, commodities ya, itu harusnya akan bagus karena liquidity-nya pasti akan berpindah gitu. Nah, kalau kalau misalnya emas, kalau saya sih nggak bisa predik dia akan terus naik atau tidak. Tapi biasanya kalau misalnya kita di Midas itu, biasa kita ngelihat gitu loh. Commodities misalnya. Kita ngelihat apa sih fungsi dari komoditi itu. Kayak misalnya emas, apa sih fungsi dari emas? Emas ini dipakai buat apa? Dan kalau saya nggak salah ingat, eh, mayoritas pengguna emas itu untuk jewelry ya, jadi untuk apa? Perhiasan. Nah itu kan lebih ke konsumen ya, lebih ke konsumen. Nah ini saya sebenarnya belum dalamin ya market untuk orang, kenapa orang beli beli emas ya untuk perhiasan segala macam saya belum dalamin. Cuma kita tahu ya demandnya itu ya untuk kalau misalnya dari sisi konsumen ya untuk jewelry. Dan satu sisi kalau misalnya kita lihat emiten-emiten emas itu eh memang ada beberapa ya di bursa, cuma mostly valuasinya ini nggak cocok lah sama sama kita gitu ya. Ya kita lihat ya kayaknya masih ada perusahaan lain, komoditi lain yang mungkin bisnisnya lebih gampang, terus valuasinya masih lebih murah gitu. Nah kalau misalnya harga sih kita nggak, saya nggak bisa predik gitu ya harganya ke kemana. Kalau bisa predik pun saya nggak tahu gimana cara mengkapitalisasinya gitu kan. Kecuali kita trading emas gitu. Nah kalau kalau gini kan kita nggak. Lebih ke seperti itu sih. Oke, nah, memang akan ada info juga nih ke komoditas nih rekan-rekan. Nah, tadi ini Mas ada teman kita ya di kolom komentar juga pengen dikulik sedikit nih Mas tentang sektor coal, sektor batu bara nih. Sama ya Mas, kalau ini kan komoditas juga ya, kalau dia ada suku bunga turun juga berdampak positif nih Mas. Apalagi saya senangnya Adro nih. Adro memang lebih strong ya kenaikannya harga sahamnya dibandingkan saham-saham batubara yang lain nih rekan-rekan ya. Gimana nih Mas? Apalagi udah mau masuk akhir tahun ya. Akhir tahun sampai awal tahun biasanya akan menjadi kenaikan sah batubara nih Mas karena adanya datangnya musim dingin ya. Gimana Mas ngelihat sektor batubara Mas? Ya batu bara kalau ya di Indonesia kita nggak mungkin ignore juga. Ya kayak misalnya kayak tadi saya bilang kalau ya nggak mungkin ignore banking gitu. Ya sama di Indonesia mungkin juga kita nggak bisa ignore batu bara karena suka tidak suka memang kita produsen yang besar gitu di batu bara. Dan juga batu baranya posisi posisi kita itu dekat dengan market ya, misal yang marketnya batu bara kan mostly China ke India gitu ya, deket gitu dengan marketnya daripada misalnya harus dari Australia kan lebih jauh gitu, meskipun Australia ada juga tapi Indonesia juga salah satu market player lah apa untuk di batu bara. Dan secara prospek sih menurut saya batu bara itu masih oke ya, masih oke. Dan kita lihat harga batu baranya juga masih masih dalam range yang sangat bagus ya, bahkan kalau saya bisa katakan masih range-nya tuh masih bagus kok di harga kayak sekarang mungkin 130 140 itu dulu mungkin beberapa tahun lalu ya, mungkin berapa tahun lalu 7 tahun lalu mungkin sekarang tuh harga tingginya sekarang malah justru ibaratnya kayak harga rendah gitu. Nah, jadi eh, padahal di harga yang orang anggap rendah sekarang pun masih bagus, perusahaan batu bara tuh masih masih untung besar. Jadi ya kalau ditanya prospek, ya let's say kita nggak bisa predik nih harga batu bara tuh akan kemana. Yang kita bisa lihat tuh ya supply side-nya ya, kemudian demand demand batu baranya itu seperti apa. Supply ya perusahaan-perusahaan batu bara itu kan juga mengalami restriction lah ya, kayak susah untuk mereka apa dapat pendanaan untuk buka tambang baru segala macam kok, misalnya mereka butuh apa pinjaman segala macam. Ya di satu sisi demand-nya itu juga
manusia makin banyak, ekonomi makin tumbuh. Eh, Kayak misalnya mungkin ke depan itu kalau saya lihat ya, dan banyak juga yang sudah cover kayak misal dari Bloomberg atau segala macam, itu demand salah satu demand tinggi itu bisa dari India. Ya, jadi bukan bukan hanya dari China lagi, tapi dari India juga. Karena India juga populasinya banyak dan ketika ketika maksudnya masyarakat mereka tuh naik kelas, ya maksudnya dari sisi pendapatan naik kelas, itu kan mereka mulai pakai TV, mulai pakai AC, mulai pakai segala macam gitu. Dan itu pasti butuh energi, ya butuh bahan bakar energi yang murah gitu. Nah, yang paling murah ya masih so far tetap batu bara. Mungkin ke depan bisa ada gas gitu lebih banyak gitu. Tapi kayaknya apa ya itu kedua akan in tandem. Kok misalnya bilang green kayaknya masih belum. Ya mungkin masih entah berapa tahun lagi. Tapi yang paling dekat ya kita bisa lihat ya India demand-nya juga kalau misalnya ekonomi makin tumbuh, masyarakatnya makin naik kelas ya pasti akan naik ya demand terhadap apa fuel ya bahan bahan bakar. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa predik harganya, kita lihat eh, supply-nya nih gimana, terus demand-nya dari mana. Dan saya sih masih melihat dinamikanya masih cukup cukup oke lah ya. Jadi ya untungnya sih perusahaan-perusahaan batu bara valuasinya tuh nggak yang terlalu gila gitu ya. Jadi kita masih bisa cari-cari lah kira-kira mana yang harganya belum terlalu jauh gitu ya. Valuasinya masih make sense. Kira-kira sih itu sih yang saya lihat. Oke. Nah, memang menarik nih Mas ya. Ketika tadi ngebahas harga batu bara, memang kalau beberapa tahun lalu ya sebelum COVID itu 110, 120 itu udah Udah tinggi tinggi. loh. Udah tinggi banget. Nah, sekarang di 140, 130 orang-orang bilang harga batu bara jatuh nih, gitu ya. Dibuat serem-serem ya, dibuat serem-serem kadang gitu ya headline-nya. Nah, memang karena ada kenaikan harga batu bara yang kencang itu ya sampai 200 seperti itu ya ketika selesai Covid di tahun 2022, makanya harga-harga saham batu bara juga multi bagger seperti itu ya. 2022 menjadi penggerak indeks. Nah, tentu tadi seperti Mas Felix sudah bahas ya, ada demand yang berpotensi naik nih dari negara India yang akan menggantikan Cina. Jadi view-nya Mas Felix juga itu ya Mas, energi terbarukan itu masih akan lama ya Mas ya. Kita Iya, transisinya ya betul. akan masih menggunakan energi batu bara nih untuk beberapa tahun ke depan ya Iya. Mas di dunia Iya. ini. Nah, jadi memang agak terkendala nih rekan-rekan ya, energi terbarukan seperti itu, dan memang nanti batu bara masih akan menjadi pilihan utama banyak negara nih untuk penggerak ekonominya seperti itu karena juga dia kan murah seperti itu ya dibanding sumber energi yang lain. Nah, Mas, kalau menurut Mas Felix gimana nih IHSG untuk sampai akhir tahun? Lalu apa nih sektor penggeraknya saham atau sektor penggerak IHSG? Em, kalau kalau kita lihat sih terlalu deket ya kalau saya predik sampai 3 bulan ke depan karena 3 bulan lagi gitu harganya akan kemana. Tapi saya sih punya pandangan yang optimis lah ya kayak ya harus optimis di marketnya kita. Eh, Harusnya sih masih akan bagus. Eh, tapi pilih lagi bagusnya ini nanti di drive-nya sama siapa kan gitu kan. Kalau misalnya di drive-nya sama perusahaan yang valuasinya sudah mahal yang besar gitu kan, ya sama aja bohong gitu. Maksudnya yang Sama yang fundamental. jadinya. Ah, jadi ya eh, kalau saya nggak bisa ngitung dia kira-kira akan naik seperti apa dan juga sektor penggeraknya apa. Tapi yang jelas kalau bagi saya ya pasti kita nggak mungkin ignore banking ya nggak mungkin ignore perusahaan-perusahaan yang eh, ibaratnya sekarang tuh ya ada beberapa perusahaan-perusahaan besar valuasinya maksudnya perusahaan-perusahaan besar bisnisnya bagus udah berapa puluh tahun ya beroperasi tapi valuasinya lagi murah karena mungkin orang-orang duitnya masih lari ke perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah tapi kan kondisi ini
belum, maksudnya one day pasti akan berbalik lah, mean reversion pasti akan balik ke apa, ke titik keseimbangan gitu. Nggak mungkin selamanya tuh ekses terus. Jadi kayak misalnya marketnya naik gini, nggak mungkin dia selamanya di atas terus, pasti ada one day di bawah. Sama juga ketika di bawah pasti one day akan balik lagi gitu. Asal ya fundamentalnya solid. Tinggal kita murah ya kita kita ambil. Kalau saya sih lebih ke ngelihat kayak gitu. Jadi supaya teman-teman juga ketika berinvestasi itu nggak terlalu apa, terpengaruh nih kayak oh lagi hotnya saham ini kita invest gitu. Kita beli saham itu. Kalau Warren Buffett bilang kan what's hot today might not hot tomorrow gitu. Hari ini hot, besok belum tentu gitu. Nah, sama juga yang hari ini dingin, besok belum tentu dingin, bisa jadi hot gitu. Nah, kita kalau ya value investing kita sebisa mungkin cari yang hari ini lagi dingin nih, belum terlalu hot. Nah, dengan harapan ya one day dia akan balik ke harga wajarnya atau bisa jadi hot gitu. Nah, itu baru kita dapat untung. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang nantinya akan ada sektor rotation Mas ya, tentunya yang value investing yang emiten-emiten valuasi murah akan kembali ke harga valuasinya ya. Ya, Karena saat ini masih murah, masih dingin, nanti akan ada hotnya lagi. Biasanya nanti kalau udah rame ya Mas, itu saham-saham value investing udah di ujung tuh Mas biasanya ya. Karena naiknya dia udah mahal. belum rame kan, naiknya Hmm. pelan-pelan gitu, masih sedikit publik yang berpartisipasi, ketika udah di pucuk baru banyak yang bahas. Seperti itu rekan-rekan biasanya ya. Nah, rekan-rekan semuanya, kita ngebahas banyak emiten hari ini ya, tentunya disclaimer on ya rekan-rekan, kita cuma memberikan insight gimana pandangannya Mas Felix, saya tentang perkembangan market nih. Dan Mas Felix, nggak kerasa ya, sudah 1 jam nih, kurang lebih kita ngebahas dan sudah live IG tentunya. Kalau kita bahas terus nih, ngomongin saham nggak ada habisnya nih Mas. Karena Iya. ada hal-hal yang menarik nih, tentunya nanti bisa sampai subuh nih ngebahasnya nih. Oke Mas Felix, terima kasih ya Mas ya, sudah bersedia bergabung, sudah Sama-sama. membagikan ilmunya. Sehat selalu Mas. Juga titip salam buat rekan-rekannya di mindascuan.id ya Mas. Semoga semakin sukses dan semakin Amin. sehat. Tentunya Terima Mas, kasih. sampai Thank you. bertemu di lain kesempatan ya Mas. Dan tentunya jangan pernah bosan Mas kalau kita ajak live ya Mas di lain Ya, kesempatan. ya. Terima kasih Mas. Terima Thank kasih you, rekan-rekan thank you, semua. thank Thank you. you, selamat Dadah. See you. malam. Sukses See ya. you.